Selamat pagi semua anak-anakku, selamat bertemu di tahun pelajaran. Berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bersama saya dengan Ibu Sesa dengan mata pelajaran informatika kelas 8. Sebelum kita masuk pada materi pembahasan mengenai jaringan komputer, kita harus tahu apa tujuan dari pembelajaran ini ya. Tujuan dalam pembelajaran ini adalah siswa mampu memahami tentang konsep jaringan komputer. Yang kedua, siswa dapat memahami tipe-tipe jaringan komputer. Oke, baik. Kita masuk pembahasan materi. Bagian A mengenai pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer diartikan sebagai gabungan atau kumpulan dari beberapa komputer yang dapat diakses secara bersama dan dapat berhubungan dengan komputer induk, sistem lainnya yang letaknya berjauhan. Di bawah ini adalah gambar dari jaringan komputer di mana ada beberapa komputer dihubungkan membentuk sebuah jaringan ya. Ini adalah contoh dari sebuah jaringan komputer. Kemudian dalam jaringan ada 3 komponen utama, yaitu yang pertama, host atau node. Host atau node diartikan sebagai sistem komputer yang berfungsi sebagai sumber atau penerima dari data yang dikirim. Di bawah ini ada node ini dapat berupa sebagai satu server. Server merupakan komputer tempat penyimpanan data dan program-program aplikasi yang digunakan dalam jaringan. Yang kedua, klien atau komputer yang dapat mengakses sumber daya. Ketiga, peripheral atau peralatan-peralatan yang terhubung dan menggunakan dalam jaringan. Misalnya, printer, scanner, hard disk, dan modem. Yang kedua, link. Link merupakan media komunikasi yang menghubungkan antara node yang satu dengan node lainnya. Media ini dapat berupa saluran transmisi kabel dan tanpa kabel atau disebut biasanya dengan nirkabel. Yang ketiga, software. Software atau perangkat lunak, yaitu program yang mengatur dan mengelola jaringan secara keseluruhan, termasuk di dalamnya sistem operasi jaringan yang termasuk sebagai pengatur komunikasi dan data peripheral jaringan. Oke, baik, mengenai software ini, di kelas 7 kita sudah jelaskan mengenai software atau perangkat lunak komputer. Dalam perangkat lunak komputer ada beberapa, misalnya, saya kasih contoh, aplikasi yang ada di dalam komputer, game, dan semua perangkat-perangkat yang terdapat di dalam komputer. Itu contoh dari perangkat lunak atau software ya. Kemudian, kita masuk bagian B mengenai tipe-tipe jaringan komputer. Tipe-tipe jaringan komputer dibagi di atas beberapa ya, berdasarkan letaknya. Yang pertama, berdasarkan letak geografis. Berdasarkan letak geografis, jaringan komputer dibagi 3. Yang pertama, local area network atau disingkat dengan LAN. Jaringan ini berada pada bangunan atau lokasi yang sama, dengan kecepatan transmisi data yang tinggi mulai dari 10 Mbps atau 10 MB per sekon ke atas. Yang kedua, Metropolitan Area Network atau disebut dengan MAN. Jaringan ini merupakan gabungan beberapa LAN yang terletak pada satu kota. Jangkauannya mencapai 50 sampai 75 mil. Yang ketiga, Wide Area Network atau disingkat dengan WAN. Jaringan ini merupakan gabungan dari komputer LAN atau MAN yang ada di seluruh permukaan bumi ini yang dihubungkan dengan saluran telepon, gelombang elektromagnetik atau satelit,
dengan kecepatan transmisi yang lebih lambat dari dua jenis jaringan sebelumnya dan menggunakan peralatan seperti router, modem, dan WAN switches. Yang kedua, berdasarkan arsitektur jaringan atau berdasarkan model dari jaringan. Ada 3 ya, yaitu jaringan peer-to-peer, jaringan berbasis server, dan jaringan hibrid atau jaringan berbentuk pohon. Yang ketiga, berdasarkan teknologi transmisi. Berdasarkan teknologi transmisi jaringan dibagi ada beberapa, yaitu jaringan switch merupakan jaringan penyampaian informasi dari pengirim ke penerima melalui mesin-mesin perantara atau saluran telepon. Kedua, jaringan broadcast. Jaringan ini penyampaian informasi dari pengirim ke penerima dilakukan secara broadcast atau disiarkan secara langsung ke segala arah, baik melalui saluran kabel maupun saluran tanpa kabel. Kemudian kita masuk mengenai workstation. Dalam jaringan, workstation adalah node atau host yang berupa suatu sistem komputer. User berhubungan dengan jaringan melalui workstation dan juga saling berkomunikasi seperti saling bertukar data. User juga dapat mengakses program aplikasi pada workstation yang dapat bekerja sendiri di workstation itu atau disebut dengan stand alone atau dalam istilah berdiri sendiri. Menggunakan jaringan untuk saling berbagi informasi dengan workstation atau user lain. Kemudian masuk mengenai workstation beserta dengan fungsinya. Apa fungsi dari workstation? Berikut adalah fungsi dari workstation. Ada beberapa. Yang pertama, workstation berfungsi sebagai server. Sesuai dengan namanya, perangkat keras yang berfungsi untuk melayani jaringan dan klien yang terhubung pada jaringan. Server dapat berupa sistem komputer yang khusus dibuat untuk keperluan tertentu, seperti untuk kegunaan printer secara bersama atau print server untuk hubungan eksternal LAN ke jaringan lain, atau dengan istilah communication server, dan file server yaitu disk yang digunakan secara bersama oleh beberapa klien. Yang kedua, klien. Sebuah workstation umumnya berfungsi sebagai klien dari suatu server. Karena memang workstation akan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh suatu server. Jadi, server melayani sedangkan klien dilayani. Dapat dibedakan apa perbedaan dari server dan klien, yaitu server melayani sedangkan klien dilayani. Yang ketiga, link. Link atau hubungan dalam jaringan lokal dikenal sebagai media transmisi berupa kabel maupun tanpa kabel, yang secara fisik menghubungkan server dan klien. Yang keempat, transceiver atau merupakan perangkat keras yang menghubungkan workstation atau sistem komputer dengan media transmisi. Fungsi yang kelima yaitu sebagai kartu jaringan. Kartu jaringan ini adalah kartu yang dipasang pada PC yang mengendalikan pertukaran data antar workstation yang ada dalam jaringan lokal. Kemudian, fungsi yang keenam adalah perangkat lunak jaringan. Perangkat lunak jaringan mencakup sistem operasi LAN, perangkat lunak aplikasi, perangkat lunak pemrograman, dan program utility. Oke, baik anak-anak, terima kasih. Demikian pembahasan materi kita pada hari ini. Selamat pagi, tetap semangat belajar di rumah. Salam sehat bagi kita semua. Kemudian, di slide terakhir ini ada 2 soal. Silakan dikerja di buku tugas ya. Oke, baik. Silakan dikerja. Sekian dan terima kasih.